Selamat berjumpa kembali. Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bersama saya Imadisari, sarjana hukum, magister hukum, founder dan managing partner kantor hukum Syaril Office Denpasar. Melalui video ini, dalam acara bincang-bincang praktek hukum, saya akan membicarakan mengenai topik seputar kontrak atau perjanjian. Kontrak atau sering juga disebut perjanjian, itu maksudnya adalah perikatan untuk mengikatkan diri di antara mereka sehingga mereka berkewajiban untuk masing-masing menyesuaikan dengan perjanjian. Jadi mereka yang membuat perjanjian terikat dengan apa yang dibuat sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Nah, bentuk kontrak. Jadi kontrak itu ada dua jenis. Kontrak secara lisan dapat juga dibuat. Kemudian kontrak secara tertulis. Kontrak secara tertulis bentuknya ada yang di bawah tangan, ada juga yang akte notarial. Apa itu bentuk di bawah tangan? Apa itu akte notarial? Kontrak yang dibuat di bawah tangan artinya kontrak itu dibuat oleh pihak-pihak mereka sendiri dan dilengkapi biasanya dengan saksi-saksi. Kemudian kalau akte notarial, kontrak atau perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, sehingga disebut akte notarial. Nah, itu jenis perjanjian kontrak yang tertulis. Nah, kemudian syarat-syarat kontrak apa? Apa yang harus dimuat di dalam kontrak sehingga kontrak itu sah? Saya akan uraikan ada dua syarat dari kontrak. Yang pertama disebut dengan syarat subjektif. Yang dimaksud memenuhi syarat subjektif adalah pertama, yang membuat harus cakap. Cakap itu artinya secara hukum dia boleh membuat suatu perjanjian. Yang kedua, syarat subjektif yang kedua adalah sepakat. Jadi mereka harus sepakat, isinya disepakati sesuai dengan keinginan pihak-pihak. Itu yang disebut dengan syarat subjektif. Nah, kemudian harus juga memenuhi syarat objektif. Syarat objektif itu menyangkut masalah yang pertama adalah harus dimuat objek tertentu. Harus diperjanjikan hal-hal tertentu di dalam suatu perjanjian, harus jelas apa yang diperjanjikan. Yang kedua adalah harus perjanjian itu isinya adalah tidak melanggar peraturan, tidak melanggar norma-norma agama, sehingga sering disebut peraturan itu harus halal. Nah, dua syarat itu, syarat subjektif dan syarat objektif itu harus ada dalam perjanjian. Nah, sekarang apabila di antara dua syarat itu misalnya tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah yang disebut dengan pembatalan kontrak. Nah, kontrak itu bisa dibatalkan apabila pertama syarat subjektifnya itu tidak terpenuhi, sehingga sering disebut di dalam istilah hukum adalah voidable, artinya cacat kehendak. Jadi apabila perjanjian itu ada cacat kehendak, ada kehendak yang tidak diinginkan oleh subjek dari pembuat perjanjian, dapatlah perjanjian itu dibatalkan. Nah, lalu apabila perjanjian itu belum dibatalkan,
apakah perjanjian itu berlaku? Ya, perjanjian itu akan tetap berlaku apabila belum ada yang menyatakan bahwa perjanjian itu batal. Itu yang disebut dengan perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan. Nah, sekarang tipe perjanjian yang kedua yang dapat dibatalkan, yang sering disebut dengan perjanjian batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian, yang sering disebut di dalam istilah hukum adalah null and void. Jadi null dan void, batal demi hukum. Jadi apa yang dimaksud dengan batal demi hukum? Perjanjian batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak dibuat dianggap tidak pernah ada. Jadi kalau memang objeknya itu, isi perjanjiannya bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan norma agama, itu perjanjian yang batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada. Jadi seperti misalnya hal-hal yang tidak boleh diperjanjikan lalu dimasukkan dalam perjanjian, itu yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Nah, kemudian apa pentingnya melihat perjanjian harus memenuhi unsur syarat subjektif dan objektif. Jadi kalau misalnya perjanjian itu sampai nanti menimbulkan syarat objektif seperti saya uraikan tadi itu tidak terpenuhi, jangan sampai sudah buat perjanjian, tahu-taunya perjanjian itu tidak pernah dianggap ada. Nah, sekarang apa tips daripada perjanjian yang bisa mencegah timbulnya potensi masalah kontrak? Yang saya maksud tips itu adalah periksalah kontrak Anda secara seksama saat ini juga, karena di saat nanti sudah timbul masalah, perjanjian itu sulit akan disepakati. Bagi pihak yang baru akan membuat perjanjian, tolong diingat, jangan lupa satu, jadi harus berpendirian yang konsisten. Artinya dalam membuat perjanjian harus diingat konsepnya berada pada pihak mana. Misalnya kalau perjanjian sewa, pihak penyewa atau pihak yang menyewa, ini harus konsisten sehingga nanti di dalam uraian perjanjian itu menjadi jelas, konsisten berpendirian. Nah, yang kedua, tolong perhatikan kata-katanya atau kalimatnya, jangan mempergunakan kata-kata yang ambigu. Artinya kata-kata yang mempunyai pengertian atau dapat diartikan bermacam-macam. Seperti misalnya kata antara, sejak, itu misalnya. Lebih baik diganti kata-kata itu adalah, kalau kata sejak itu misalnya, pastikan kalimatnya adalah pada hari ini, tanggal ini, sampai dengan pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Jadi jelas, timing waktunya itu jelas. Jadi jangan mempergunakan kata-kata yang ambigu. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting, jangan lupa untuk melihat kamus besar bahasa Indonesia, karena terkadang kalau tidak memperhatikan itu artinya bisa berbeda. Sekian dan terima kasih.